aktivitas tempat misal dari dermaga pelabuhan kemudian ke KJA, biasanya tentunya tidak menggunakan media lainnya kecuali kapal ya. Jadi kapal ataupun misalnya ada semacam kapal motor ya gitu yang mereka mendistribusikan ataupun berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya. Tentu dengan adanya perpindahan tersebut maka dia itu tidak hanya sebatas menggunakan dayung, tapi menggunakan minyak juga ataupun dalam hal ini adalah bensin ataupun solar. Sehingga adanya cecaran atau tumpahan dari minyak tadi yang kemudian masuk ke dalam suatu perairan, disinilah yang membahayakan terhadap organisme akuatik. Nah, itu baru yang terdapat pada kapal ataupun alat transportasi yang terdapat di suatu perairan ya ataupun di laut. Nah, bagaimana dengan aktivitas lainnya seperti kalau nggak salah saya singgung ya adanya suatu aktivitas kayak penambangan minyak ataupun batu bara di laut yang dimana mereka ini menggunakan alat-alat yang sifatnya adalah alat-alat berat ya seperti pipa, kemudian ada saluran-saluran yang kemudian dikaitkan untuk dapat mengambil minyak bumi tersebut ya sebagai salah satu devisa negara. Namun yang perlu diperhatikan adalah apakah minyak yang tadinya kita ambil ini itu sudah cukup safe ataupun sudah cukup terproteksi dengan baik, karena kalau misalnya ada lubang-lubang ataupun celah-celah yang kemudian bocor ya inilah yang sangat membahayakan terhadap hewan-hewan yang ada di laut. Sehingga saat kita mau melakukan suatu aktivitas pengeboran ataupun pengambilan minyak bumi di dalam suatu daerah lepas pantai, karena kalau kita ngambil minyak bumi itu nggak bisa ngebornya itu di daerah terbuka, pasti biasanya melakukan pengeborannya di laut ya. Nah, sehingga inilah yang perlu diperhatikan. Nah, bagaimana caranya untuk dapat meredam ataupun mengurangi dari adanya tumpahan atau penyecaran minyak tersebut? Maka dari itu dilakukan suatu sistem atau dinamakan dengan AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Nanti insya Allah di mata kuliah Koper ya pertemuan terakhir nanti akan saya ulas terkait dengan AMDAL karena memang itu sebagai salah satu kompetensi saya untuk menganalisa jika ada suatu kegiatan aktivitas yang berkaitan dengan aktivitas di laut khususnya berkaitan dengan perikanan gitu, maka saya dan tim memberikan rekomendasi apakah kegiatan tersebut dapat dilanjutkan atau tidak. Jadi kalau misalnya ternyata membahayakan, maka kita bisa infokan tidak boleh melakukan pengeboran di daerah tersebut. Mungkin alternatifnya adalah kita alihkan ke daerah yang memang habitat misalnya terumbu karangnya ataupun ikan-ikannya itu akan jauh lebih sedikit, diversitasnya juga jauh lebih sedikit sehingga tidak mengganggu adanya aktivitas dari hewan akuatik yang terdapat di ekosistem tersebut ya. Nah, kemudian pestisida. Nah, pestisida ini dan deterjen ini sebenarnya berkaitan dengan lingkungan ataupun yang kita lakukan sehari-hari. Contohnya kalau pestisida banyak didapatkan dalam kegiatan pertanian ya atau agriculture. Contohnya pada saat petani-petani tersebut melakukan penyemprotan. Nah, kemudian penyemprotan ini bukan hanya dilakukan oleh petani saja ya, teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan ataupun kalian pernah melihat suatu tayangan di televisi gitu, ada penyemprotan tebu. Ya, tebu itu kan salah satu produksinya di daerah Lampung ya, di PT Sugar Group atau Gulaku. Kalau teman-teman pernah lihat labelnya Gulaku gitu, itu kan salah satu produksi gula ataupun tebu terbesar di daerah Asia Tenggara. Nah, mereka ini penyemprotannya tidak secara manual ataupun tidak menggunakan alat yang tradisional, tapi penyemprotannya dilakukan secara menggunakan teknologi, itu menggunakan pesawat. Nah, sehingga dengan adanya penyemprotan tadi ya, hukum gravitasi bumi, maka dari pestisida yang kemudian menempel di daun-daun tebu misalnya ya, ini saya ambil contoh daun tebu saja gitu, bisa saja di tanaman-tanaman yang lainnya gitu. Nah, kemudian nanti dia akan lama-kelamaan akan jatuh ke permukaan tanah, kemudian akan
masuk ke dalam rongga-rongga ataupun pori-pori tanah. Dan kemudian deterjen. Nah, deterjen ini yang kita gunakan sehari-hari untuk mencuci ataupun untuk selain mencuci, apalagi ya, deterjen itu digunakan biasanya untuk mencuci pakaian ya gitu. Nah, walaupun memang kita tidak melihat bahwa deterjen tersebut memiliki dampak yang sangat signifikan bagi kita, tapi ingatlah bahwa saluran-saluran air yang berada di lingkungan kita itu memiliki muara ya. Muara tersebut misalnya ke danau ataupun ke sungai, yang kemudian nanti dengan adanya air hujan, kemudian adanya pergerakan dari air tersebut nanti akan masuk ke dalam badan sungai, yang kemudian nanti badan sungai tersebut mungkin saja akan terbawa akhirnya bermuara ke suatu perairan di laut. Maka dari situlah kita harus memperhatikan bahwa deterjen ini pun juga harus perlu kita gunakan dengan bijak ataupun dengan baik. Jadi bukan berarti karena pengen pakaiannya bersih, kemudian satu kantong plastik dengan ukuran deterjen itu kan 1,3 ya, ada 1,3 1,8 gitu kilogram itu dimasukkan secara semuanya, tapi ada takarannya. Nah, disinilah sebagai salah satu kontrol untuk dapat menjaga agar kondisi perairan tersebut ataupun lingkungan tempat kita tinggal itu dapat tidak banyak buangan deterjen yang kemudian membahayakan terhadap organisme akuatik yang terdapat di suatu perairan ya, seperti itu. Nah, kemudian nanti setelah kita mengikuti perkuliahan ini, diharapkan teman-teman dapat mengetahui ya pengaruh logam berat terhadap fisiologi ikan, kemudian pengaruh minyak terhadap fisiologi ikan, pestisida dan deterjen terhadap fisiologi ikan. Kembali lagi saya ulas, kalau dalam suatu definisi itu ada namanya morfologi dan fisiologi. Jadi kalau fisiologi ini berkaitan dengan apa ayo? Fisiologi berapa? Contohnya apa? Siapa tadi yang menjawab? Fungsi tubuh. Rifan? Fungsi tubuh. Nah, fungsi tubuh ini contohnya seperti apa sih? Kurang detail. Pernapasan, Ibu. Contohnya pernapasan. Ada lagi yang menambahkan selain Rifan? Pencernaan, Bu. Resdi? Ada Resdi Fadlan? Halo, Resdi? Tidak ada, Resdi. Dwi Resita. Hadir, Ibu. Oke, coba silakan Anda definisikan terkait dengan fisiologi. Fisiologi ikan ini sudah dibahas ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, coba. Halo, Dwi Resita masih di mute? Halo. Ya, Ibu. Suara saya terdengar dengan jelas nggak ya? Terdengar, Ibu. Jadi, fisiologi ikan adalah salah satu cabang dari biologi yang mempelajari berlangsungnya sistem kehidupan ikan. Coba Dwi Resita. Iya, Ibu. Apakah suara saya terdengar? Ya, sekarang terdengar. Ya. Fisiologi ikan adalah salah satu cabang biologi yang mempelajari berlangsungnya sistem kehidupan ikan.
Oke, tadi ini Resdi nggak bisa open mic. Bisa saja jawab dengan chat ya. Jadi tidak ada alasan buat teman-teman yang tidak bisa menjawab melakukan chat. Maka itu kalau misalnya kalian tidak mengetahui perbedaan, kalian tidak bisa menjawab, maka bisa saja nanti pada saat PKL disuruh belajar lagi tuh terkait dengan mata kuliah vertebrata air. Ya silakan Tes Di. Tidak ada? Erlan, mau menjawab Erlan? Ya Ibu, izin menjawab. Oke, silakan. Morfologi ikan merupakan luaran bagian ikan seperti badan ikan itu macam-macam Bu. Ada bentuk torpedo, pipih, dan lain-lain. Lalu buntut ikan atau kaudal. Itu morfologi ya, berkaitan dengan apa yang kita bisa lihat. Namun kalau fisiologi ikan itu mencakup proses atau sistem dari tubuh ikan itu seperti osmoregulasi, sistem sirkulasi, sistem respirasi, bioenergetik, dan metabolisme, pencernaan, sistem pencernaan, organ-organ sensor, dan lain-lain. Nah, sekarang pertanyaannya ya, saat ikan tersebut misalnya sudah mati, maka fungsi fisiologinya apakah masih ada? Buat teman-teman semuanya nih jawab, silahkan. Bisa di chat jawabnya, kalau nggak bisa open mic. Saat ikan sudah mati, apakah fungsi fisiologi ikan itu masih ada? Halo? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Untuk sistemnya masih ada. Untuk sistemnya masih ada, Bu, tetapi prosesnya tidak ada. Nah, sekarang pertanyaannya kalau morfologi? Morfologinya masih ada, Bu. Oke, jadi ini saya lihat ya ada ketidakpahaman ya. Jadi ini masih mungkin mengikuti jawaban temannya ataupun belum paham secara detail. Jadi kalau kita berbicara tentang fungsi fisiologi dan morfologi ya. Nah, ini sempat dijawab oleh Putri Cynthia, kemudian Resdi menjawab ini sepertinya masih melihat dari Google ataupun berdasarkan jawaban temannya. Jadi begini ya teman-teman semua, kalau kita berbicara tentang fungsi morfologi, maka saat kita melihat ikan tersebut ataupun organisme tersebut, kita bisa mendefinisikan berdasarkan apa yang kita lihat. Oh ya, bentuk ekornya seperti ini, caudal fin, ya, kemudian terlihat secara jelas. Namun kalau fungsi fisiologi, saat hewan tersebut ataupun ikan tersebut sudah mati, maka fungsi fisiologi karena sudah tidak ada. Karena apa? Sistem respirasinya sudah nggak ada, sistem resirkulasinya juga tidak ada, apalagi untuk reproduksi. Maka dari itu, saat ikan sudah mati, maka bisa dikatakan fungsi fisiologinya sudah hilang.
Nah, jadi itulah dua konsep ataupun yang membedakan antara morfologi dan fisiologi. Tapi kalau misalnya kan udah mati, masih kelihatan nggak bentuk ekornya? Masih bisa dilihat kan dia amati dengan baik. Tapi kalau misalnya kita mau berbicara tentang fungsi fisiologinya, ikan tersebut sudah nggak ada karena udah ya tadi sudah mati ataupun sudah tidak berjalan dengan baik sistem pencernaannya, reproduksinya, semua regulasinya dan sebagainya. Sehingga itulah yang membedakan ya dua prinsip yang membedakan antara apa yang disebut dengan morfologi dan apa yang disebut dengan fisiologinya. Nah, sekarang kita lihat salah satu pencemaran dalam logam berat ya, ini penyebabnya adalah biasanya masukan air yang terkontaminasi oleh limbah buangan industri dan juga pertambangan. Jadi kalau kita kembali lagi mengamati bahwa di suatu perairan di mana sumber airnya itu bermacam-macam ya. Jadi kalau misalnya ada ada satu lokasi, kemudian ada 3 percabangan ataupun 3 anak sungai, sungai A, B, dan C. Bisa saja sungai A ini sumber pencemarannya dari logam berat, kemudian sumber B berasal dari pestisida, kemudian sumber C berasal dari deterjen. Nah, kemudian akan terakumulasi di dalam suatu tempat ya, ataupun suatu wadah atau muara. Nah, kemudian kalau kita perhatikan bahwa dalam satu logam berat ini diatur ya, baku mutu air ini termasuk ke dalam golongan A yang sesuai dengan surat keputusan Menteri terkait dengan kondisi baku mutu perairan berdasarkan Permen LH nomor 2 ya, Menka LHK tahun nomor 1 tahun 1988. Sehingga ini menjadi salah satu identifikasi ataupun suatu standar yang digunakan apakah logam berat yang kita gunakan ataupun yang kita temui ya untuk aktivitas sehari-hari kita, kemudian misalnya kita identifikasi oh ada merkurinya, ada arseniknya, ada kromnya, ada Zn-nya ataupun nikelnya. Nah, ini cukup sudah sesuai dengan standar atau tidak? Maka kita harus melihat apakah ini sesuai dengan tidak berdasarkan baku mutu perairan ya. Nah, kemudian kalau misalnya melebihi dari standarnya ataupun melebihi dari baku mutunya, maka tentunya ini akan membahayakan terhadap organisme akuatik yang ada, bahkan kita manusia yang mungkin menggunakan air tersebut sebagai salah satu sumber air di daerah tersebut ya. Nah, sehingga kita perlu memperhatikan bahwa kan adanya suatu kandungan maksimal ya logam yang diperbolehkan dalam air. Jadi kalau misalnya kalsiumnya nilainya itu 200 mg per liter ataupun kurang dari 200 mg per liter, itu masih berada dalam satu standar ataupun baku mutu, jadi masih diperbolehkan. Namun seandainya ya nilai seng ataupun besi ya itu kemudian melebihi dari baku mutu yang ada, maka tentunya ini akan membahayakan. Contohnya adalah misalnya kita lihat PB. PB ini standarnya adalah 0,1 ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan pengamatan dan kita dapatkan PB-nya itu beroleh nilai 0,008, maka bisa dikatakan diperbolehkan atau tidak? Kalau PB-nya 0,008 masih sesuai dengan baku mutu perairan kah? Atau sudah lewat? Sudah lewat. Masa? Di bawah ya, Bu. 0,1. Ya, Bawah. di bawah. Ya. 0,1 kan berarti lebih besar daripada 0,008. Ya, kalau kita hitung 10 pangkat min 1 dikali dengan 0,8 dikali 10 pangkat min 3 atau min 4 ya, maka itu masih berada di bawah baku mutu perairan, jadi masih diperbolehkan. Nah, ini adalah beberapa jenis-jenis industri pembuang limbah yang mengandung logam berat ya. Contohnya kalau misalnya kita lihat ada industri tekstil ya, tekstil itu banyak membuang limbah CR ataupun logam berat CR terhadap suatu perairan. Lalu kalau misalnya ada penyamakan kulit gitu ya, jadi membuat pakaian ataupun jaket gitu ya dari kulit sapi atau sepatu kulit, dan juga banyak yang membuang CR di suatu perairan. Nah, bagaimana kalau misalnya
pupuk. Nah, pupuk ini kan untuk kesuburan tanah maupun untuk kegiatan aktivitas baik di pertanian, peternakan maupun perikanan. Maka ternyata ini menghasilkan jumlah buangan logam berat yaitu seperti CD, CR, CU, HG, PB, NI, dan ZN. Nah, nilai-nilai yang diperbolehkan itu diatur berdasarkan baku mutu perairan. Nanti masih ada waktu, saya coba tampilkan hasil pengamatan ataupun sampling yang saya lakukan ya, kemudian terdapat nilainya seperti itu dan bagaimana cara membacanya. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat bahwa logam berat memiliki densitas yang lebih dari 5 gram per cm kubik dan logam berat ini bersifat tahan urai. Sehingga inilah yang menyebabkan logam berat tersebut sulit ataupun susah untuk dipisahkan. Jadi mereka ini akan terakumulasi ke dalam satu perairan. Nah, kemudian kalau kita lihat secara lebih spesifik lagi, bahwa logam berat ini nanti akan masuk ke dalam suatu tubuh manusia, gitu, akan masuk ke tubuh manusia yang secara langsung maupun tidak langsung, yang kemudian akan membahayakan kepada tubuh. Nah, bagaimana jika tentunya misalnya kita gunakan untuk aktivitas memasak ataupun meminum, ya, diminum sehingga salah satu daerah, contohnya adalah di daerah Surabaya ataupun kalau kalian pernah dengar adanya sumur lumpur lapindo ya, yang kemudian menjadikan daerah tersebut banyak sekali dan terasa perubahan iklim yang sangat signifikan, maka tentunya sumber air yang berada di daerah tersebut ini sudah terakumulasi ataupun tercampur dengan lumpur yang memiliki kandungan logam berat yang cukup tinggi, sehingga air yang digunakan untuk dikonsumsi ataupun untuk minum itu merupakan air-air yang memang sudah dikirim, jadi sudah ada tempatnya untuk dapat memperoleh sumber air bersih. Jadi kalau misalnya kita menggunakan air yang ada, gimana? Boleh saja, namun tentu harus ada penyaringan terlebih dahulu. Namun jika tidak bisa melakukan penyaringan, maka inilah yang kemudian nanti akan membahayakan kepada tubuh kita, yang kemudian nanti bisa mengakibatkan keracunan atau bahkan kematian. Ya. Nah, kemudian di sini adalah beberapa contoh ya bahaya yang dapat ditimbulkan oleh logam berat seperti barium, kemudian kadmium, kromium, timbal, Hg, dan Ag. Semuanya memiliki tingkat ataupun nilai toksisitas yang cukup beragam. Contohnya misalnya kalau kita berbicara tentang raksa ataupun Hg, ya ini sangat beracun jika terserap oleh kulit atau terhirup dari uap. Maka dari itu saat kita melakukan praktikum dan menggunakan air raksa, biasanya kita menggunakan tempat yang tersendiri ataupun bisa disebut dengan ruang asam, ya, sehingga ada sekatnya gitu. Jadi sekatnya tersebut untuk menghindari adanya saat kita buka raksanya kemudian terhirup oleh tubuh kita. Ya, kalau misalnya terhirup nanti bisa mengakibatkan keracunan pada syaraf pusat dan bahkan dapat menyebabkan kelainan pada kelahiran. Nah, disinilah yang perlu diperhatikan bahwa khususnya ya kaum wanita saat kita mau melakukan sampling ataupun praktikum di laboratorium harus benar-benar safety-nya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kaum pria ya. Bukannya kenapa-kenapa, tapi memang ternyata banyak sekali ya yang sifatnya ini membahayakan tapi terjadinya di beberapa tahun ke depan. Sehingga biasanya kalau dari laboratorium setelah kita praktikum, saya selalu anjurkan untuk konsumsi susu gitu ya. Jadi untuk menetralisir. Karena kalau tidak itu nanti akan mengakibatkan entah sesak napas ataupun hal-hal yang tidak diinginkan lainnya. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana pada ikan? Ternyata hasil pemaparan logam berat selama 7 bulan itu menunjukkan bahwa terdapat satu akumulasi logam Zn pada insang dengan nilai 10,77 mg per kilogram bobot basah, lalu daging ya 12,49 mg per kilogram bobot basah, lalu limpa, hati, dan ginjal dengan nilai yang berbeda-beda. Sehingga dengan adanya akumulasi logam Zn ini ya juga tampak pada insang dengan nilai 0,13 mg, kemudian dagingnya 0,12 mg per kilo, dan seterusnya. Dan tentunya adanya perbedaan ataupun yang terdapat pada satu logam berat di satu tubuh ikan ini yang
diperkuat dengan penampakan kerusakan pada jaringan ginjal dan hati dan respon imunologi pada darah. Jadi tentunya kalau misalnya kita amati ataupun kita ambil sampel darahnya, ya biasanya ini kegiatan dilakukan oleh Budian ya, ambil sampel darah, kemudian dilihat apakah ada bakteri ataupun parasit ya yang kemudian mempengaruhi dari tubuh ikan tersebut. Nah, kemudian pencemaran lingkungan oleh PB dapat menyebabkan adanya gangguan neurologi ataupun susunan saraf berupa ensapatoli, ataksia, atau stupor dan koma. Sehingga inilah juga dapat menyebabkan gangguan fungsi ginjal yang kemudian mengakibatkan organ ginjal tersebut nanti tidak berfungsi dengan baik ya. Jadi kalau misalnya kita amati fungsi ginjal tidak baik, maka nanti akan berpengaruh terhadap aktivitas tubuh yang lainnya. Khususnya kalau misalnya di manusia ya, misalnya ada ginjalnya kurang berjalan dengan normal, maka akan mempengaruhi juga kan dengan organisme-organisme yang lainnya. Nah, sekarang ada satu studi kasus ya yang menyatakan seperti ini, pertanyaannya, apabila logam berat jenis Hg dan Pb menyerang manusia atau dalam tanda kutip adalah terakumulasi, apa yang akan terjadi dalam jangka waktu dekat dan dalam jangka waktu yang lama? Contohnya misalnya ya, kita mengkonsumsi ikan, jadi ini adalah ikan mujair dan ikan nila, di mana sumber dari tambaknya tersebut ternyata memiliki tingkat toksisitas yang cukup tinggi ataupun berfluktuasi yang cukup signifikan, yaitu nilai Hg dan Pb-nya cukup tinggi, ya misalnya seperti itu, kemudian dikonsumsi oleh seorang anak, ya, ataupun kemudian dikonsumsi oleh orang tuanya juga, orang dewasa, maka apa yang dapat terjadi? Ada yang bisa menyebutkan? Halo, ada yang bisa menyebutkan? Nah, ini kalau tidak ada yang merespon, ini saya seperti bicara sendiri nih ya. Oke, kalau begitu ini menjadi tugas ya. Di kasus pertama, silakan nanti Anda cari ya, berdasarkan baku mutunya juga ya. Silakan Anda cari, kerjakan secara personal, ini akan saya jadikan tugas, karena tidak ada mahasiswa yang merespon. Ya, ini waktu terus berjalan, kalau tidak ada yang merespon dan juga tidak antusias, maka ini akan menjadikan tugas. Dan di pertemuan ke-12 ini merupakan pertemuan terakhir dengan saya. Nanti setelah kalian praktikum, nanti akan saya berikan soal ya, soal dalam hal inilah kuis. Saya ingin melihat pemahaman kalian terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan selama beberapa pertemuan ini ya. Oke, baik. Yang selanjutnya adalah minyak di perairan. Nah, ini adalah sumber dari pencemaran laut, ya, seperti tumpahan minyak, sisa damparan amunisi perang, lalu adalah buangan dan proses di kapal, buangan industri ke laut, proses pengeboran minyak di laut, buangan sampah dari transportasi darat, kemudian emisi transportasi laut dan buangan pestisida dari pertanian, ya. Seperti tadi saya singgung bahwa salah satu sumber dari tumpahan ataupun cecaran minyak di perairan ini diakibatkan oleh adanya aktivitas pengeboran. Sehingga nilai yang perlu diperhatikan yang tentunya akan berdampak cukup signifikan. Nah, dampaknya apa? Tumpahan minyak akan mengakibatkan adanya kerusakan biologi. Ya, ini bisa merupakan efek letal dan efek subletal. Contohnya efek letal ini seperti apa sih? Nah, ini adalah reaksi yang terjadi saat zat-zat fisika dan kimia mengganggu proses sel ataupun subsel pada makhluk hidup hingga kemungkinan terjadinya kematian. Sehingga ini perlu diperhatikan agar efek letal ini juga akan tidak terjadi secara signifikan ataupun secara terus-menerus. Nah, bagaimana dengan efek subletal? Ini akan mempengaruhi kerusakan fisiologi dan perilaku, namun tidak mengakibatkan kematian secara langsung. Nah, biasanya gangguan-gangguan yang terjadi di seperti pencernaan ini merupakan salah satu dampak dari efek subletal tadi. Nah, namun kematian dimungkinkan akibat terganggunya proses makan, pertumbuhan, dan perilaku tidak normal.
sehingga terumbu karang akan mengalami efek letal dan subletal di mana pemulihannya memakan waktu lama dikarenakan adanya tingkat kompleksitas dari komunitasnya ataupun dari tubuhnya tersebut. Nah, yang kedua adalah pertumbuhan bakteri laut akan terhambat akibat keberadaan senyawa toksik dalam komponen minyak bumi. Juga senyawa toksik yang terbentuk dari proses biodegradasi. Nah, inilah yang perlu diperhatikan ya teman-teman, bahwa ternyata kasus-kasus tingkat toksisitas pada suatu perairan ini memiliki tingkat yang sifatnya berbahaya atau sangat berbahaya. Nah, kemudian ini juga dimungkinkan pula terjadi pertambahan mikroorganisme ataupun yang sifatnya mengandung pencemaran ya yang cukup tinggi seperti dari sifatnya metabolisme ya, kemudian ada yang kemudian terjadi suatu pengurangan dari jenis mikroorganisme dan organisme dalam suatu perairan, sehingga ini akan mempengaruhi terhadap piramida ataupun rantai makanannya. Jadi tentunya kalau misalnya salah satu rantai makanannya itu terganggu ya ataupun terhambat, maka mempengaruhi dari aktivitas yang lainnya seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah penurunan populasi alga dan protozoa akibat kontak dengan toksik pada selik ya, atau ini adalah lapisan minyak di permukaan air. Jadi dengan adanya pengaruh pada plankton yang tidak signifikan dikarenakan kemampuannya mereproduksi secara cepat, maka akan mengakibatkan penurunan populasi sehingga ini akan sulit untuk dapat kendalikan ataupun dapat kita kembalikan ataupun posisikan seperti kondisi yang awal. Jadi tentunya kalau misalnya satu ekosistem kemudian sudah mengalami kerusakan, maka proses renewable-nya ataupun perbaikannya itu tidak dapat dilakukan dengan waktu yang singkat ataupun sebulan, 2 bulan, bahkan setahun gitu. Bahkan mungkin dia membutuhkan waktu berpuluh-puluh tahun agar kembali lagi seperti ekosistem aslinya. Nah, kemudian berbeda dengan plankton, udang-udangan, ikan dan moluska yang terdapat di antara plankton akan sangat terpengaruh dikarenakan proses pemulihannya memakan waktu bertahun-tahun ya. Seperti saya singgung bahwa tentunya kita tidak bisa mengkondisikan suatu perairan sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Namun kita dapat menjaganya dengan cara mengurangi dari penggunaan beberapa hal-hal sifatnya mungkin membahayakan pada tubuh kita gitu. Nah, kemudian sebentar ya. Kemudian ini adalah studi kasus yang kedua ya, di mana ada suatu pertanyaan, apa yang akan rusak dalam waktu cepat apabila terdapat tumpahan minyak dalam suatu perairan. Nah, jadi teman-teman, ya apa? Karang, oke. Bagaimana terumbu karangnya? Ya, dapat mengalami keputihan, Bu. Keputihan itu apa? Kalau keputihan itu seperti nama ini ya, apa kayak apa yang dialami oleh biasanya kaum wanita nih? Apa maksudnya itu? Itu kehilangan bakteri-bakteri, Bu, yang membantu fotosintesis, Bu. Nah, itu bukan bakteri ya, Mikdad dan rekan-rekan. Jadi itu dinamakan dengan, kalau yang warnanya putih ya, koral mengalami warna putih dinamakan dengan coral bleaching. Ya, coral bleaching itu apa sih? Berarti dia sudah tidak ada zat warnanya ataupun warnanya tadi seperti putih. Jadi tolong ya dirubah lagi redaksinya, jangan bilang seperti itu, karena kamu diketawain ya oleh para tadi pakar di bidang biologi laut ataupun di sistem ekologi laut tropis gitu. Jadi Anda harus katakan bahwa koral tersebut sudah kehilangan alga, bukan bakteri ya, atau disebut dengan zooxanthella. Nah, alga ataupun zooxanthellanya tadi yang sudah hilang ataupun tidak menempel pada terumbu karang, itulah yang menyebabkan karang-karang tersebut sudah bleaching ataupun berubah warna menjadi putih. Nah, sehingga itulah yang menyebabkan adanya kerusakan. Nah, karena apa? Kalau sudah bleaching ataupun sudah tidak ada alganya, maka karang tersebut jadi rapuh. Karena ombak yang cukup besar, kemudian dia akan terbawa arus tersebut, terbawa ombaknya, kemudian kita banyak temukan di tepi pantai. Maka itu kalau misalnya kita berada di pantai dan kita banyak menemukan koral-koral ataupun terumbu karang yang ada di pinggiran pantai itu, Anda perhatikan ukurannya tidak ada yang panjang-panjang ataupun yang besar. Karena apa? Sudah rapuh gitu. Jadi hanya potongan-potongan mungkin sebesar
jari kita gitu ya, paling besar seperti itu. Nah, sehingga salah satu yang berpengaruh ataupun yang terdampak terhadap aktivitas tumpahan minyak tadi adalah koral ataupun terumbu karang. Ada lagi yang mau menyampaikan selain terumbu karang, apa lagi? Ekosistemnya, Ibu. Ya, ekosistem itu secara global ataupun generalnya ya. Tapi kalau kita definisikan, ada lebih spesifik ya. Apanya nih? Tadi kan kalau disampaikan Mikdad, terumbu karang. Nah, ekosistem itu luas ya. Ada ekosistem yang seperti apa? Ekosistem kayak seperti yang daerah terumbu karang gitu, Bu. Oke, tadi yang menyebutkan ekosistem tadi siapa? Ibu. Oke, nah coba didefinisikan secara lebih ini deh, lebih spesifik deh. Bisa nggak? Jadi penyampaiannya harus lebih spesifik ya. Kita nggak bisa berbicara tentang ekosistem karena kalau kita berbicara tentang satu komponen ataupun ekosistem secara keseluruhan, ini macam-macam ya. Maka ingat lagi dari definisi ekologi ya, kemudian nanti ada terbentuknya ekosistem, dan ekosistem tersebut ini tergantung dari rumahnya. Apakah dia ada di sungai atau di laut, apakah di terumbu karang atau di mangrove atau bagaimana. Sehingga saat ada suatu pertanyaan seperti ini, yang harus Anda jawab adalah Anda berdasarkan dari studi kasus. Contohnya adalah tadi di terumbu karang, maka ekosistem terumbu karangnya rusak. Jadi kalau ekosistem terumbu karangnya rusak, maka tentu akan berpengaruh terhadap yang pertama adalah terumbu karangnya udah semakin punah ataupun tidak ada. Dan yang kedua adalah bagaimana dengan ikan-ikan karang yang berada di sekitar tempat tinggalnya. Maka ikan-ikan karang ya akan mati. Ikan akan mati ataupun akan punah atau dia akan melakukan migrasi. Ya, jadi beberapa spesies ada sifatnya adalah highly migrated species atau dia bermigrasi ke satu daerah ataupun ke satu perairan yang lainnya untuk dapat berlindung diri. Jadi seperti kita, misalnya kita tinggal di daerah pegunungan, kemudian di pegunungan tersebut ternyata termasuk dalam pegunungan yang aktif ataupun sering terdapat letusan gunung. Apakah kita akan diam aja sampai kemudian menimpa keluarga kita? Tentu tidak ya. Maka akan berpindah tempat ataupun melakukan perpindahan atau migrasi. Nah, ternyata itu pun juga dilakukan oleh ikan dengan cara berpindah tempat pada satu perairan ke perairan yang lainnya. Sehingga beberapa hewan-hewan ataupun organisme akuatik yang memiliki tingkat migrasi yang cukup tinggi, maka dia akan memilih berpindah ke tempat yang lainnya, dan jika beberapa organisme tidak mampu melakukan perpindahan tersebut, tentunya akan mati secara perlahan ya, karena habitatnya sudah nggak ada ya, seperti itu. Nah, kemudian Nah, sekarang kita berbicara tentang pestisida. Nah, ini merupakan substansi kimia dan bahan lain seperti jasa ternik dan virus yang digunakan untuk mengendalikan berbagai hama. Nah, ini ada suatu informasi ya, bahwa untuk pengaruh samping dari pengaruh penggunaan pestisida terhadap hewan, khususnya invertebrata, dapat berupa timbulnya pembentukan kekebalan ataupun resistensi ataupun resurgensi. Nah, ini sebenarnya terlalu berat ya definisinya. Namun contohnya kita langsung lihat saja, misalnya pada saat kita melihat adanya fungisida ya. Fungisida ini kan merupakan pestisida ya. Pestisida untuk membunuh ataupun mengurangi adanya fungi ataupun jamur. Nah, ini menggunakan suatu bahan kimia yang disebut dengan sodium metan dan juga formaldehid yang digunakan terhadap permukaan atau yang diinjeksikan mempunyai pengaruh tajam yang akan membunuh binatang-binatang tanah yang terkena sampai pada kedalaman 15 cm. Jadi kalau tentunya sebagai seorang misalnya memiliki usaha di bidang pertanian ya, entah memiliki kebun ataupun punya satu lahan
untuk aktivitas pertanian tadi, tentunya mereka akan menggunakan pestisida untuk mengurangi beberapa hewan-hewan yang kemudian nanti akan berpengaruh terhadap produksi dari jenis tanaman yang mereka tanam. Dan ternyata ya beberapa sifat yang kita gunakan ya pestisida tersebut ada yang bahkan mampu membunuh hingga kedalaman tertentu. Nah, sehingga inilah yang perlu diperhatikan juga, jangan sampai dengan kedalaman yang sudah kita ketahui ya, ternyata ini akan mempengaruhi dari akar dan tanaman tersebut yang nantinya malah mengakibatkan ketidakmaksimalan dalam produksi. Nah, sumber pencemaran perairan oleh pestisida biasanya adalah daerah pertanian, terutama selama musim hujan. Sehingga pada kadar air yang tinggi, pestisida ini dapat membunuh jasad yang hidup di dalam air. Nah, kemudian pestisida-pestisida yang persistensinya tinggi, ya seperti golongan organokrin, terus kemudian memiliki beberapa tingkat kadar biological chemical yang cukup tinggi, maka ini akan mengakibatkan adanya suatu kematian yang cukup tinggi juga terhadap suatu tanaman tersebut. Ya, jadi bukan hewannya saja yang mati, tapi mungkin tanamannya pun ikut mati. Nah, bagaimana dengan terhadap kehidupan fitoplankton? Jadi fitoplankton ini tentunya perlu ada suatu perlakuan yang khusus, yaitu pada dosis 1,0 ppm part per million, ya berarti part per million berarti 1 per 1 juta ya, million. Selama 4 jam dapat menurunkan produktivitas 53%, ya, dan kemudian pada selang waktu 48 jam nanti akan menurunkan produktivitas selama 45%. Nah, sehingga berdasarkan studi yang dilakukan oleh beberapa orang terdahulu seperti tadi Pimentel tahun 1974 dan juga Carnegie tahun 1973, maka ini sebagai salah satu informasi. Namun tentunya hingga saat ini banyak sekali kajian-kajian yang dilakukan untuk mengupdate data apakah benar nih 1,0 ppm. Jadi kalau belum ada penelitian yang ditemukan, maka kita tidak dapat menggunakan asumsi yang terbaru, namun kita bisa menggunakan asumsi yang ditemukan oleh Pimentel tahun 1974. Seperti itu. Nah, kemudian pestisida ini tentunya akan berbahaya terhadap kehidupan ikan, sehingga suatu kemampuan terhadap tubuh ikan tersebut untuk meracuni kehidupan ikan, jenis insektisida, maka akan nampak lebih kuat dibandingkan dengan herbisida. Namun pada saat pemakaian herbisida, tentunya beberapa jenis-jenis yang digunakan dapat menimbulkan kerusakan ya yang cukup tinggi juga, sehingga kita pun tidak dapat menggunakan sesuai dengan keinginan. Artinya adalah saya pengennya menggunakan fungisida padahal bukan untuk membunuh fungi gitu. Jadi tidak bisa seperti itu. Jadi kalau untuk batang ataupun akar maka kita dapat menggunakan beberapa jenis yang lainnya. Nah, nilai dari toksisitas dari akut herbisida terhadap ikan umumnya ini jauh lebih tinggi daripada konsentrasi yang dibutuhkan untuk mengendalikan gulma. Contohnya adalah herbisida paraquat pada kadar aplikasi 1,14 ppm dapat mematikan ikan lele dan ikan salmon 3 hari setelah aplikasi. Nah, bagaimana dengan kesehatan manusia? Tentunya ini secara umum telah banyak sekali bukti-bukti yang ditemukan pengaruh samping terhadap senyawa kimia pestisida terhadap kehidupan manusia ya. Dan tentunya seperti terdapat keracunan, kemudian ada juga yang kemudian mengakibatkan sesak napas dan lain sebagainya pada tubuh manusia yang kemudian akan berpengaruh. Jadi sudah ada ya 12 jenis yang terbukti berdasarkan Gosselin 1984, Ludaya RC tahun 1978 dan Soleh tahun 1982. Jadi disajikan oleh biasanya nanti center akan tunjukkan ya kepada kalian dari hasil pengamatan yang saya lakukan di salah satu lokasi dekat dengan tambak ikan yang terdapat di daerah Jawa Timur. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apabila terdapat penggunaan pestisida pada lahan pertanian di Bogor, apakah pengaruhnya terhadap kegiatan pembenihan ikan mas di daerah Bekasi? Nah, ada yang bisa menjawab?
Tidak ada yang bisa menjawab? Itu Bu dapat mempengaruhi apa ke benih-benih ikannya, kayak ada kandungan zat-zat ikannya Bu, kayak logam berat gitu Bu. Pertanyaannya adalah, coba dilihat lagi ya. Apabila terdapat penggunaan pestisida pada dalam pertanian di Bogor, contohnya misalnya di IPB kita punya lahan di daerah Sukamantri, ya, misalnya di Sukamantri kita lakukan penyemprotan pestisida, ya. Kemudian di daerah Bekasi terdapat aktivitas pembenihan ikan mas, maka bagaimana sih pengaruhnya? Terhadap air Bu. Ya, pengaruhnya. Air Gimana? sungai. Pengaruh terhadap air sungai Bu, tercemar Bu. Ya, tercemar. Namun kalau kita bilang tercemar ini harus berdasarkan data ya, gitu. Jadi kita tidak bisa berbicara tentang suatu kondisi ini tercemar bagaimana kalau tidak berdasarkan baku mutu yang ada. Selain Mikdad, ada lagi yang mau menyampaikan? Tadi saya dengar suara yang perempuan. Siapa ya? Saya, Lucy. Lucy, coba Lucy. Menurut saya kan penggunaan pestisida itu di lahan pertanian di Bogor. Kalau untuk pembenihan di Bekasi tidak berpengaruh gitu. Tidak berpengaruh. Oke. Ada lagi? Siapa nih yang jawab di chat? Kesuburan tanah berkurang menurut Resdi. Nah, oke. Coba saya bahas sedikit ya terkait dengan pengaruh. Apakah ada pengaruhnya atau tidak? Jadi sekarang kita perhatikan bahwa lahan pertanian ini, misalnya kita melakukan suatu proses penggunaan pestisida, ingat bahwa pestisida yang kita semprotkan ya itu tidak selalu kemudian habis begitu saja. Nah, sehingga gravitasi bumi ya, ingat gravitasi bumi bahwa di sisa-sisa ataupun dari pestisida yang disemprotkan, kemudian dia akan meresap ke dalam satu tanah ya, ataupun ke dalam satu rongga pori-pori tanah yang kemudian nanti kita perhatikan juga bahwa tanah itu dengan air memiliki sifat yang sangat berkaitan ya. Jadi kalau kita tanyakan apakah berpengaruh terhadap kegiatan pembenihan ikan mas di Bekasi. Nah, pertanyaan ini sebenarnya kurang lengkap ya. Kenapa? Karena kita lihat juga bahwa suatu lokasi ya dari pertanian maupun perikanan ataupun peternakan kita bisa katakan berpengaruh ataupun tidak apabila lokasi tersebut ini memiliki tingkat konektivitas yang cukup tinggi. Maksudnya apa? Jadi mungkin saja ya sebelum sampai ke Bekasi ya sebelum itu ada aktivitas kegiatan pembenihan ikan-ikan yang lainnya ya. Jadi mungkin lewat ke daerah Jakarta Timur ataupun ke daerah Bogornya ini Bogor mana gitu. Kalau misalnya Bogor Utara, sampai ke Bogor Selatan kemudian sudah terakumulasi di situ, maka yang di daerah Bekasi tentu tidak akan berpengaruh. Tapi tentunya kalau kita berbicara secara general dari pertanyaan ini, Anda harus berikan asumsi. Ya, asumsi pertama adalah jika ya daerah Bogor tersebut berada di daerah X, kemudian terdapat musim hujan ya ataupun banyak air yang kemudian mungkin akan terakumulasi sehingga nanti dari pestisida tersebut nanti dia akan mengalir ya ke satu sungai yang kemudian nanti mungkin akan terbawa ke dalam sungai di daerah Bekasi yang digunakan sebagai sumber air untuk aktivitas pembenihan ikan mas. Yaitu asumsi pertama. Asumsi kedua bagaimana? Jadi kalau asumsi pertama berarti kan akan berpengaruh ya. Nah kemudian asumsi kedua yaitu tadi kita definisikan misalnya di daerah Bogornya Bogor mana. Jadi kalau daerah Bogor tuh luas banget gitu. Bahkan kalau kalian pernah ke daerah Bogor yang Luiliang ya ke sana lagi ya, Luiliang ke daerah Jasinga gitu, itu dari sana ke
berenang siang ataupun ke kampus sekolah vokasi Cilibende itu butuh waktu yang cukup tinggi juga, dan di mana satu lokasi ke lokasi yang lainnya itu bentuk topografi tidak sama, ya, sehingga dengan adanya air hujan, itu merupakan salah satu faktor pendorong adanya pengaruh atau tidaknya terhadap kegiatan aktivitas pembenihan di satu lokasi. Contohnya di sini adalah di daerah Bekasi, ya. Jadi kalian harus tahu nih dan memberikan asumsi. Jadi kita nggak bisa berbicara pengaruh nih atau tidak berpengaruh. Nanti logam berat di ikan tersebut. Taunya dari mana? Datanya mana? Kalau tidak ada datanya, kita nggak bisa katakan seperti itu, ya. Nah, jadi Anda harus menggunakan mendefinisikan berdasarkan apa yang Anda ketahui, terus kemudian gunakan dari baku mutu yang ada dan lain sebagainya. Ya, lalu terakhir adalah deterjen, ya. Pada umumnya deterjen ini mengandung bahan-bahan surfaktan, ya, builder, filler, dan activities, di mana surfaktan ini merupakan zat aditif yang mempunyai ujung berbeda, yaitu ada hidrofil yang sifatnya adalah suka dengan air, tapi ada yang hidrofob, suka dengan lemak. Jadi kalau misalnya dengan air dia menyerap, tapi kalau misalnya dengan lemak dia akan juga menyerap, ya. Nah, bahan aktif ini berfungsi menurunkan tegangan permukaan air sehingga dapat melepaskan kotoran yang menempel pada permukaan bahan. Nah, 4 kategorinya yaitu adalah anionik, ya, kemudian ada kationik, non-ionik, dan juga amfoterik. Nah, ini adalah beberapa informasi, ya, beberapa jenis surfaktan yang dikategorikan. Nah, sebagai pembentuk ataupun builder, ini berfungsi untuk meningkatkan efisiensi pencuci dari surfaktan dengan cara menonaktifkan mineral penyebab kerusakan air. Lalu ada 4 kategori dari builder tadi atau pembentuknya, yaitu adalah fosfat, asetat, silikat, dan citrates, ya. Nah, di mana kalau kita bicara tentang zat adiktif, ya, tentunya ada penambahan untuk kemudian kita lakukan suatu komersialisasi produk. Contohnya seperti enzim, borak, sodium, klorida, karbon metil. Ini merupakan suatu logam berat yang kemudian membahayakan terhadap tubuh kita. Namun ternyata ada juga yang menggunakan beberapa jenis ini untuk aktivitas ataupun menambahkan di dalam makanannya, gitu. Contohnya misalnya kalau kalian pernah mendengar, ya, ataupun melihat di televisi, misalnya seperti penggunaan boraks pada makanan, ya, untuk dapat menjaga supaya tidak tetap awet dan lain sebagainya, tentunya juga kan perlu diperhatikan dengan cermat, ya. Lalu builder salah satu yang paling banyak dimanfaatkan dalam deterjen adalah fosfat, di mana ini memegang peranan yang sangat penting dalam produksi deterjen sebagai softener air. Nah, kemudian ini juga mampu menurunkan kesadaran air dengan cara mengikat ion kalsium dan magnesium, ya. Contohnya adalah pada jenis STPP atau sodium tripolifosfat. Nah, fosfat juga ada yang tidak memiliki daya racun, bahkan sebaliknya merupakan salah satu nutrisi penting yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Namun, dalam jumlah yang terlalu banyak, fosfat ini dapat menyebabkan perkayaan unsur hara yang kemudian berlebihan di dalam satu perairan. Tentu kalau satu hal yang sifatnya berlebihan itu tidak baik, ya. Dan kemudian populasi bakteri yang berlebihan akan banyak mengandung oksigen yang terdapat dalam air sampai satu saat terjadi kekurangan oksigen di badan air dan kemudian membahayakan terhadap kehidupan makhluk hidup dan juga sekitarnya. Nah, di beberapa negara maju, khususnya seperti di daerah Eropa, mereka sudah melakukan suatu proses pelarangan ataupun sudah tidak diperbolehkan, ya, menggunakan jenis-jenis deterjen dengan kandungan-kandungan khusus, ataupun mereka lebih menggunakan yang sifat-sifatnya ataupun mengurangi dari tingkat yang berbahaya terhadap suatu perairan, karena tentunya ini akan mempengaruhi terhadap kondisi lingkungan mereka, di mana kebanyakan di daerah negara maju mereka ini kan tidak langsung bersinggungan dengan laut, ya, sehingga mereka khawatir adanya suatu sumber air yang digunakan untuk konsumsi ataupun aktivitas sehari-harinya nanti akan berpengaruh terhadap apa yang mereka gunakan, sehingga banyak juga mereka memilih, ya, untuk mencuci pakaian
bukan tidak menggunakan deterjen ya, tapi deterjen yang digunakan ini diganti dengan bahan-bahan yang sifatnya mungkin lebih herbal ya, seperti itu. Nah, kemudian ada pertanyaan ya, sudah kasus keempat, apakah indikasi yang terjadi pada wadah budidaya apabila terdapat kandungan deterjen yang berlebih pada airnya? Nah, coba. Apakah ada yang bisa menjawab? Izin berpendapat, Ibu. Ya, Ran, silakan. Mungkin jika ada deterjen berlebih pada perairan tersebut, organisme yang berada di air tersebut akan mati, seperti bentos atau lainnya gitu. Seperti ikan juga akan mati jika deterjen itu berlebih larut dalam air. Ada lagi selain Erlan? Terima kasih Erlan. Ada lagi? Sama-sama, Ibu. Mungkin ikannya akan mengalami stres, Ibu. Jadi kurang aktif bergerak pada ikan. Oke, karena stres ya, nggak bergerak, nggak makan gitu ya. Coba tadi Farhan ya. Ada lagi yang mau menyampaikan? Indikasi. Jadi pertanyaannya gini, apakah indikasi yang terjadi pada wadah budidaya apabila terdapat kandungan deterjen berlebihan pada airnya? Jadi ini kita belum berbicara pada biotanya ya. Yang disampaikan oleh Farhan, tadi adalah biotanya. Tapi kita berbicara terhadap wadah budidaya. Karena tentunya persiapan wadah ini merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk dapat mengkondisikan ataupun menjaga suatu aktivitas budidaya dapat berlangsung dengan baik atau tidak. Contohnya ya, saya memberikan gambaran bahwa saya memiliki desa binaan ya di daerah Sukamantri, di mana mereka melakukan aktivitas untuk melakukan ketahanan pangan keluarga secara mandiri. Salah satunya adalah melakukan budidaya ikan dengan lahan terbatas. Nah, saat saya mau ke sana, saya katakan bahwa tolong siapkan wadah budidayanya, airnya minimal 5 hari sebelum saya datang. Jadi saya sudah wanti-wanti seminggu sebelumnya untuk mereka siapkan air di dalam wadahnya. Namun beberapa masyarakat ada yang tidak menghiraukan. Sehingga saat saya katakan, nanti sore setelah saya dari kampus, saya jadi mampir ya Bapak Ibu untuk memberikan bibit lele. Jadi saya bawa bibit lelenya itu untuk ditaruh ke dalam wadah yang mereka siapkan. Nah ternyata, ya walaupun mereka berbicara ataupun mereka asumsinya adalah, ya kok asumsi, mereka mengatakan ke saya bahwa airnya sudah disiapkan Bu dari kemarin-kemarin gitu. Tapi saya tahu bahwa air yang disiapkan ada yang sifatnya baru disiapkan pagi harinya atau bahkan sehari sebelumnya gitu. Nah, kelihatannya bagaimana? Jadi yang sudah menyiapkan sumber airnya ataupun wadahnya tadi sesuai dengan instruksi yang saya katakan, itu ikannya akan dapat hidup dengan baik. Namun yang baru menyiapkan wadahnya tadi dengan waktu yang tanda kutip sangat singkat ya, keesokan harinya ikannya akan mati. Ya, tentunya ini menjadi salah satu informasi yang kemudian saya tidak perlu menyampaikan kepada yang bersangkutan bahwa Bapak Ibu bohong ya Mas, saya tidak perlu mengatakan seperti itu. Tapi berdasarkan apa yang sudah dilakukan, saya bisa melihat bahwa oh ini persiapan wadahnya nggak baik nih, makanya ikannya pada mati gitu. Sehingga persiapan wadah menjadi salah satu faktor yang utama untuk dapat mengkondisikan suatu perairan. Makanya tadi saya tanyakan, ini kita belum berbicara tentang biotanya ya, ataupun komunitasnya apa. Tapi saya berbicara tentang wadahnya. Apakah indikasi yang terjadi pada saat wadah budidaya ya, jika terdapat kandungan deterjen yang berlebihan pada airnya. Nah, di sini ada jawaban dari Amelia, airnya akan tercemar, berubah menjadi gelembung. Nah, maksudnya bagaimana nih? Berubah menjadi gelembung itu apakah akan muncul gelembung-gelembung udara atau bagaimana? Indikasi itu kan merupakan salah satu gambaran awal ya. Jadi kalau misalnya kita ke dokter gitu, sakit apa nih gitu, oh saya batuk-batuk nih, terus kemudian demam,
langsung dokternya langsung berpikir, oh jangan-jangan itu indikasi COVID nih gitu. Nah, jadi indikasi itu kan merupakan salah satu statement yang awal sebelum melakukan pemeriksaan ataupun identifikasi secara lebih mendalam. Nah, jadi pertanyaannya nomor 4, apakah indikasi yang terjadi pada wadah budidaya apabila terdapat kandungan deterjen berlebih pada air? Pada saat itu tangan kita dicelupkan, Bu, terasa kesat, Bu. Terasa kesat pada saat kita celupkan. Ada lagi? Mungkin dari bau perairannya, Bu. Oke, dari baunya ya. Terus kemudian ada lagi yang menyampaikan? Nah, sebenarnya kalau kita berbicara tentang satu indikasi ya terhadap wadah budidaya, kita amati saja dulu dari parameter fisikanya. Ya, tadi sempat disampaikan ya, secara baunya. Tapi saat kita lihat warna airnya, misalnya kok warna airnya kayak gini ya, gitu. Maka itu bisa menjadi salah satu indikasi bahwa air yang kita gunakan ini memiliki kandungan ya terhadap tingkat deterjen yang cukup tinggi. Ya, sehingga setelah kita lihat dari warnanya, kemudian mungkin akan berbau ya, aromanya berbeda dengan air yang biasa, itu merupakan salah satu ciri-ciri ya. Nah, sehingga kalau misalnya Anda sudah menemukan hal tersebut, maka harus ada water treatment. Ya, water treatmentnya bagaimana? Mungkin kita bisa melakukan penyaringan ataupun kita bisa tambahkan beberapa batuan di dasar ya, atau kita gunakan misalnya seperti pasir malang ataupun batuan-batuan yang lainnya untuk dapat mengurangi dari tingkat pencemaran yang ada dalam satu wadah tersebut. Setelah beberapa hari airnya dituang gitu, dipindahkan dengan asumsi bahwa dan harapan bahwa bahwa deterjen yang kemudian terdapat di suatu perairan tersebut itu sudah mulai sedikit mengendap ya, sehingga air yang digunakan jauh lebih sedikit tingkat ataupun kandungan deterjennya, dan diharapkan tentunya ini akan mengurangi dari adanya suatu kematian pada ikan yang akan kita budidayakan. Nah, selain itu kita bisa menggunakan tanaman seperti contohnya eceng gondok gitu ya, terus kemudian kita bisa menggunakan tanaman melati air juga, itu menjadi salah satu bioindikator bahwa plant tersebut mungkin kalau misalnya tanamannya mati gitu kan, berarti pencemarannya masih cukup tinggi gitu, sehingga sumber air yang kita gunakan pun juga harus kita pikirkan, jangan sampai sumber air yang kita gunakan ini memiliki tingkat toksisitas yang sangat tinggi ya, seperti itu ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Terus kemudian apa lagi ya ini? Oke, nah sekarang ada satu tugas ya yang dari saya. Yang pertama adalah Anda tolong membuatkan flowchart ya pengaruh logam berat, pestisida dan deterjen untuk pertumbuhan ikan. Jadi Anda buatkan dalam satu lembar kertas ya. Kertasnya sebenarnya tidak harus A3, boleh kertas A4 juga diperbolehkan, ataupun di kertas misalnya punyanya F4 juga nggak apa-apa, tapi semuanya dibuatnya dalam bentuk ditulis tangan ya, nanti difoto, kemudian nanti dimasukkan ke dalam Google Drive yang akan disiapkan ya. Contohnya seperti apa? Seperti ini ya, saya kasih beberapa gambaran. Misalnya di sini kalian punya data ada 4 ya, misalnya seri 1, 2, 3. Nah, ini ada kategori yang berbeda-beda, kategori 1, 2, 3, 4, di mana ini merupakan perbedaan antara logam berat, kemudian pestisida dan deterjen. Nah, jadi bagaimana? Ternyata kalau ikan mas, ini misalnya studi kasus ikan mas. Misalnya di ikan mas itu pertumbuhan seperti ini karena adanya pengaruh suatu perairannya memiliki tingkat kandungan logam yang cukup signifikan. Nah, nanti dari gambar tersebut Anda jelaskan ya, ataupun Anda interpretasikan sesuai dengan bahasa dan pemahaman masing-masing. Ya, seperti itu. Sampai sini bisa dipahamin nggak tugasnya?